kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Berdoa, selesai. Bab 10. Optik geometris. Jika pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pemantulan cahaya pada cermin lengkung, maka pertemuan terakhir ini kita akan membahas alat-alat optik berupa mata dan lup. Yang akan kita bahas pertama yaitu alat optik mata. Adapun daya akomodasi untuk mata, daya akomodasi adalah kemampuan mengatur kelengkungan lensa mata. Daya akomodasi ada dua. Yang pertama, tidak berakomodasi atau mata dalam kondisi rileks, dan yang kedua, berakomodasi maksimum. Tidak berakomodasi itu berarti mata dapat melihat benda jauh dan lensa mata cenderung pipih. Sedangkan berakomodasi maksimum adalah mata dapat melihat benda-benda pada jarak dekat. Selanjutnya, titik dekat dan titik jauh mata. Titik dekat mata atau punctum proximum disingkat PP adalah kemampuan melihat benda pada jarak dekat. Titik dekat mata untuk mata normal atau SN itu sama dengan 25 cm. Titik jauh mata atau punctum remotum disingkat PR itu merupakan kemampuan mata untuk melihat benda pada jarak jauh. Untuk titik jauh mata itu sama dengan tak terhingga. Selanjutnya saya akan menjelaskan rentang jarak melihat benda dari mata normal hingga mata tua. Di sini saya membuat titik batas, yaitu titik batas SN yang besarnya 25 cm dan titik batas tak terhingga. Yang pertama yaitu mata normal. Rentang jarak melihat benda untuk mata normal yaitu dari titik SN hingga titik tak terhingga. Kemudian, yang kedua yaitu miopi atau rabun jauh. Rentang jarak melihat benda untuk miopi yaitu dari titik kurang dari SN sampai kurang dari tak hingga. Untuk miopi membutuhkan lensa negatif. Dan untuk menghitung kekuatan lensanya atau P sama dengan minus 100 per PR atau F sama dengan minus PR. Yang ketiga, hipermetropi. Rentang jarak melihat benda untuk hipermetropi yaitu dari titik lebih dari SN sampai lebih dari tak terhingga. Hipermetropi ini membutuhkan lensa positif, sehingga untuk menghitung kekuatan lensanya yaitu 100 per SN minus 100 per PP atau F sama dengan 100 per P. Dan yang terakhir, mata tua. Rentang jarak melihat benda untuk mata tua yaitu dari titik lebih dari SN sampai kurang dari tak terhingga. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang lup. Bayangan yang dihasilkan lup yaitu maya, tegak, dan diperbesar. Macam-macam kondisi mata saat melihat menggunakan lup ada 3. Yang pertama, ada kondisi mata tidak berakomodasi atau rileks. Kemudian yang kedua, berakomodasi maksimum. Dan yang ketiga, berakomodasi pada jarak tertentu. Untuk tiap-tiap kondisi mata, maka setiap rumusnya juga akan berbeda. Mari kita lihat satu persatu. Untuk kondisi tidak berakomodasi atau rileks, bayangan terletak di titik jauh mata.
sehingga dapat kita tuliskan S aksen sama dengan minus tak hingga. Maka rumus yang dapat digunakan adalah 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per minus tak hingga, atau 1 per F sama dengan 1 per S. Untuk perbesarannya dapat kita cari M sama dengan Sn per F. Selanjutnya, kondisi yang kedua yaitu berakomodasi maksimum. Maka, bayangan terletak di titik dekat mata, atau dapat kita tuliskan S aksennya atau jarak bayangan bendanya sama dengan minus Sn. Rumus yang dapat kita gunakan yaitu 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Karena tadi S aksennya sama dengan minus Sn, maka dapat kita tuliskan 1 per F sama dengan 1 per S minus 1 per Sn. Kemudian untuk mencari perbesarannya, M sama dengan Sn per F ditambah 1. Untuk kondisi yang ketiga, yaitu berakomodasi pada jarak tertentu. Bayangannya terletak di titik X atau di titik tertentu. Maka, jarak bayangannya atau S aksen sama dengan minus X. Maka rumus yang dapat digunakan adalah 1 per F sama dengan 1 per S minus 1 per X. Dan untuk mencari perbesarannya, M sama dengan Sn per F ditambah Sn per X. Untuk memahami materi yang telah kita pelajari hari ini, kerjakanlah latihan soal berikut ini. Kerjakan di buku tugas, kemudian difoto, lalu dikonvert ke PDF atau ke Word, dan diupload via Edmodo. Selamat mengerjakan, Tuhan memberkati. Semangat PAT-nya!